Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amelia Maitasari, CGP Angkatan 11 dari SMA Negeri 1 Muara Belida, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Bersama rekan saya. Baik, saya Desnaini dari SMA Negeri 1 Muara Belida dan saya adalah CGP Angkatan 11 Kabupaten Muara Enim. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan wawancara kepada Kepala Sekolah tempat kami bertugas di SMA Negeri 1 Muara Belida dengan Bapak Iswahyudi SPD MPD. Selamat siang Bapak. Selamat siang, Mem Amer, Bu Des. Apa kabarnya Pak pada siang hari ini? Sehat, apa yang bisa Bapak bantu? Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatannya Bapak. Dengan dilema etika dan rujukan moral. Oke, saya akan coba menjawab pertanyaan yang mungkin akan diberikan baik dari Mem maupun Des. Silakan. Baik Bapak, pertanyaan pertama langsung saja saya sini Bapak sudah memiliki banyak pengalaman tentang mengambil keputusan. Nah, pertanyaan saya, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang menyebabkan dilema etika atau bukan moral selama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah? Kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika maupun bukan moral seharusnya kita ketahui dulu dilema etika itu apa, bukan moral itu apa. Yang susah itu mengambil sebuah keputusan yang berhubungan dengan dilema etika. Kenapa seperti itu? Karena dilema etika itu tidak ada yang salah. Karena itu benar, satu benar, dua benar. Yang paling gampang itu kalau dia sifatnya bukan moral. Nah, bukan moral itu kasusnya itu pasti ada yang benar dan ada yang salah. Sehingga untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan tersebut, langkah awal yang biasanya saya laksanakan itu saya pelajari dulu kasusnya itu atau permasalahannya itu. Jadi setelah dipelajari, baru nanti saya sebutkan menjadi bagian terkecil. Kasus ini akan masuk ke dalam kasus dilema etika atau masuk ke dalam bukan moral. Saya katakan tadi, pada saat mengambil keputusan maka keputusan yang kasusnya bersifat bukan moral itu akan lebih mudah untuk diselesaikan. Saya rasa seperti itu ya, guys. Bapak berasa sekali atas jawaban Bapak tadi. Ya, terima kasih Bapak. Kan kalau bujukan moral sudah pasti ya Bapak yang karena kita berbukti kita ambil bukti. Ya. Terus terkait dilema etika dan bujukan moral Bapak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan itu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar yang kata Bapak tadi atau sama-sama mengandung nilai kebajikan di sekolah yang Bapak pimpin? Iya. Oke, memang seperti yang saya katakan tadi, jadi yang susah itu kan mengambil sebuah keputusan yang berbentuk dilema etika. Jadi kalau ada sebuah permasalahan yang berbentuk dilema etika, bagaimana saya mengambil keputusan dari permasalahan tersebut? Maka langkah awal yang harus saya laksanakan itu saya kumpulkan dulu bukti-buktinya atau fakta-faktanya. Setelah dikumpulkan, kita lihat, kita cari siapa-siapa saja orang-orang atau pihak-pihak yang terlibat dalam permasalahan tersebut, dianalisis permasalahan itu. Selepas dari itu, carikan solusi. Solusi ini ada kemungkinan tidak bisa satu, bisa lebih dari satu. Jadi ada beberapa alternatif solusi. Setelah itu semua, baru kita ambil keputusan. Dan keputusan ini pada akhirnya bukan membenarkan satu pihak dan menyalahkan pihak yang lain. Karena itulah tadi keputusan yang bersifat dilema etika ini karena kasusnya sama-sama benar, dan itu beberapa kali memang dijumpai di sekolahan ini. Jadi kesimpulannya, kumpulkan dulu bukti-buktinya, siapa yang terlibat, dicarikan berbagai alternatif solusi, dan terakhir baru kita ambil keputusan. Ya, saya rasa seperti itu ya, Bu Amelia. Baik Bapak, tadi kan Bapak sudah menjelaskan tentang kita mengumpulkan bukti-bukti, siapa terlibat, habis itu kita analisis dan baru kita memberikan solusi. Solusi itu lebih dari satu. Kita untuk keputusan. Nah, berikutnya pertanyaan dari saya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah?
Ya, jadi kalau langkah-langkahnya sebenarnya sudah dijelaskan di atas tadi ya, itu biasanya cari dulu permasalahannya, siapa yang terlibat, kita carikan berbagai solusi, terus kita ambil keputusan. Nah, tapi kita mau lihat juga permasalahannya itu, apakah memang harus segera kita selesaikan, apakah masih harus nanti pakai prosedur-prosedur yang lain. Tapi langkah-langkah yang harus mesti dilaksanakan kalau ada sebuah permasalahan seperti yang saya sudah jelaskan tadi sama Mem Amel ya, tentukan dulu penyebabnya apa, siapa yang terlibat, bagaimana alternatif solusi pemecahannya, dan baru terakhir kita ambil kesimpulannya. Terima kasih Bapak. Itu langkah-langkah dalam mengambil keputusan Bapak ya. Terus ada beberapa Bapak tadi mengatakan ada banyak kasusnya, ada beberapa kasus di sekolah. Kira-kira hal-hal yang selama ini yang efektif nih yang Bapak ambil dalam keputusan dalam mengambil keputusan terhadap kasus-kasus itu sendiri apa Pak? Jadi yang paling efektif itu kadang-kadang untuk menyelesaikan sebuah permasalahan, apalagi dia yang bersifat dilema etika, itu biasanya saya menggunakan contoh salah satu atau salah seorang figur. Karena itu tadi, dilema etika itu nggak ada yang salah, karena benar musuh benar. Dan biasanya kalau kita memberikan sebuah contoh, sebuah figur-figur itu bisa menjadi masukan, ataupun bisa menjadi sebuah acuan, ataupun bisa menjadi sebuah pembelajaran bagi seseorang, entah itu siswa kah, entah itu guru kah. Jadi hal-hal seperti itu salah satu contoh, tapi memang ya salah satu contoh hal yang saya anggap efektif begitu harus mengambil keputusan pada kasus-kasus yang sifatnya dilema etika. Bisa kita gunakan beberapa sosok figur atau panutan untuk memberikan masukan ataupun pada akhirnya bisa menyelesaikan keputusan, menyelesaikan permasalahan itu. Dan biasanya itu menurut saya kalau di sekolahan ini agak cukup efektif. Saya rasa seperti itu. Baik Bapak, dari pertanyaan yang tadi saya sambung lagi, dalam mengambil keputusan berarti Bapak memang harus menimbang-nimbang dulu. Yang berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau masalah tantangan ini, karena sifatnya kasusnya dilema etika itu sebenarnya banyak. Tapi biasanya dalam pengambilan keputusan itu tantangan yang paling besar itu keadilannya. Karena kadang-kadang keputusan yang sudah diambil itu karena sifatnya benar sama benar, sebenarnya tidak ada niat ataupun tujuan setelah keputusan itu diambil seseorang merasa diuntungkan atau seseorang yang lainnya merasa dirugikan. Tetapi ada kemungkinan hal itu terjadi. Jadi kalau tantangan yang paling besar itu membuat orang-orang yang bermasalah itu dia bisa menerima keputusan itu, dan keputusan itu memang benar-benar sudah menguntungkan ataupun merasa tidak sebelah sebenarnya. Jadi itu tantangannya. Tantangan yang paling besar kalau dia sifatnya dilema etika itu seperti itu. Berarti dalam menghadapi tantangan itu berarti harus benar adil. Iya, nah itu Budes yang susah itu. Tidak. Tapi kadang-kadang setelah itu diputuskan, orang yang bermasalah itu ya dia beranggapannya gitu kan, ini berat sebelah, padahal sebenarnya tujuannya tidak seperti itu. Karena harus digarisbawahi tadi, kalau sudah sifatnya dilema etika kan benar kan? Tidak ada yang dirugikan, tapi kadang-kadang yang bersangkutan itu masih merasa payah jadi nimbangnya. Mana lah caranya biar mereka itu memang yang ini tidak diuntungkan, yang ini tidak merasa dirugikan, yang ini tidak dirugikan, yang ini tidak dirugikan, jadi sama. Jadi sebenarnya ada paradigma di sini, paradigma rasa keadilan versus rasa kasihan. Nah, itu makanya itu tadi.
Jadi kadang-kadang itulah dilema yang tantangan yang paling besar kan. Karena kalau misalnya dia satunya tadi bujukan moral kan gampang. Apalagi kalau misalnya sudah berhubungan dengan aturan, berhubungan dengan hukum, ya ada tabungan-ngaling, itu kan nggak ada lagi hal-hal yang masalah kepeduliannya udah kati, rasa cintanya udah kati, rasa memilikinya udah kati, karena sudah berkaitan dengan hukum, udah kan di tengahnya. Nah, tapi kalau yang ilmu etika itu tadi, nak memutuskan yang benar-benar pasti lah. Terkait kasus ya Pak ya. Tadi Bapak mengatakan ada beberapa kasus yang bisa diselesaikan secara langsung. Oh tidak, Bapak mengambil langkah-langkah dulu, mengumpulkan data dulu, gitu kan. Artinya Bapak memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika itu Bapak. Atau Bapak langsung menyelesaikannya tidak beberapa lama dari kejadian dari kasus itu. Nah itu kalau misalnya masalah jadwal, seperti saya katakan di atas tadi, kita lihat dulu tingkat kesulitan atau tingkat kasus itu. Kalau dia sifatnya ringan, biasa-biasa saja gitu kan, kita tidak mesti harus dijadwal dan itu bisa kita selesaikan pada saat itu juga. Tapi kalau dia kasusnya sudah cukup berat, nah yang harus kita laksanakan tadi itulah tadi bukan fakta-faktanya, siapa-siapa yang terlibat, cari akan alternatif solusi, baru dicari pemecahannya. Kan ini kan membutuhkan waktu nih Bu Amel. Nah ini memang harus dijadwalkan. Tetapi biasanya kalau saya, walaupun kasusnya itu berat, dia harus dijadwalkan dan jadwalnya itu tidak bisa diulur-ulur. Secepat mungkin harus diselesaikan. Apalagi kalau misalnya kasus dilema etika ini berhubungan dengan siswa, berhubungan dengan orang tua siswa, maka mau tidak mau harus diselesaikan secepat mungkin, tapi tetap berjadwal. Tapi kalau dia sifatnya ringan, tidak mesti harus dibuatkan jadwal, bisa kita selesaikan pada saat itu. Nah, saya rasa seperti itu. Jadi dilihat tingkat kasusnya dulu ya, tingkat permasalahannya, kesulitannya. Apakah dia biasa saja, artinya mudah, apakah agak berat, ataukah beratnya. Ya, tadi dalam penyelesaian kasus tadi berarti kita mengenal tingkat kesulitannya tadi Pak. Sekarang adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus ini? Sebenarnya kalau faktor-faktor yang bisa mempengaruhi saya dalam mengambil sebuah keputusan, baik itu bersifat dilema etika maupun pendidikan moral, itu banyak sih faktornya. Salah satu faktornya itu ya warga sekolah ini. Warga sekolah ini kan ada guru, ada siswa, dan bisa juga karena kita ini sekolahnya mungkin di daerah pedesaan, biasanya kalau sifat masalahnya itu memang agak berat ataupun berat, biasanya kita juga menggunakan pihak luar. Bisa saja kita meminta bantuan dari kepala desa setempat, ataupun bisa meminta bantuan karena kita ada babin, apalagi kalau sudah berhubungan dengan hukum. Nah, mau tidak mau, ya bisa kita menyelesaikan secara tersendiri. Jadi faktor-faktor tersebut itu secara tidak langsung pasti mempengaruhi saya di dalam mengambil sebuah keputusan, karena saya itu harus mengambil sebuah keputusan yang benar-benar bukan benar-benar bagus, benar-benar pas, benar-benar tepat. Apalagi kalau misalnya kasus itu berhubungan dengan dilema etika. Jadi seluruh warga sekolah di sini pasti ikut dilibatkan, orang-orang di luar, karena sebuah keputusan tidak mungkin bisa saya ambil atau saya putuskan sendiri. Jadi seperti itu, guys ya. Terakhir ya Bu Des ya, dari semua yang telah Bapak sampaikan tadi Bapak ya, terus ada beberapa kasus, bisa dari guru, bisa dari siswa, terus pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman dalam mengambil keputusan dari dilema etika ini Pak? Jadi pembelajaran yang paling penting setelah mengambil sebuah keputusan, kalau permasalahan itu sifatnya dilema etika,
itu saya itu kalau dipikir-pikir harus lebih bijaksana sebenarnya di dalam mengambil keputusan tersebut. Karena apa? Keputusan yang saya ambil, yang sekolah ambil, itu memang harus pas, harus tepat bagi orang-orang yang bermasalah tersebut. Jadi nak bijaksana lian Bu Des, karena kalau misalnya kurang mungkin pas lah di kita ya. Cuma kata kawan-kawan atau kata anak murid itu tadi, Bapak berat sebelah, lemah ke sini dan yang seperti itu. Nah, untuk bersikap lebih bijaksana mungkinnya dalam mengambil sebuah keputusan yang sifatnya dilema etika. Mudah-mudahan dengan kasus-kasus seperti ini dalam pengambilan keputusan selanjutnya saya akan lebih bijaksana. Saya rasa seperti itu Ibu Des. Memang jadi dalam pembelajaran yang Bapak bisa ambil dari pengalaman Bapak itu kita harus bijaksana. Lebih bijaksana dari terutama dalam mengambil keputusan yang tersebut. Apalagi yang bersifat dilema etika ya, kalau bukan moral sudah kita tahu. Berarti kalau sudah berkaitan dengan hukum selesai sebenarnya, tidak terlalu berat lah mikirnya. Sudah jelas kan. Ya, saya rasa wawancara kita sudah begitu komplit, langkah-langkah sudah tepat, pembelajaran sudah dapat kita ambil. Habis itu kita terima kasih atas kita dedikasi juga. Nah, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Iswar Yudi sebagai pimpinan kami yang telah memberikan kami kesempatan dan waktu untuk mewawancari Bapak, dan semoga kegiatan kami bisa berjalan. Amin. Ya, saya doakan ya Bu Des, kegiatannya lancar, muncul sampai akhir bulan 12 ya. Ya. Sekali lagi terima kasih untuk sharing tadi ini Bapak. Mudah-mudahan ini dapat menjadi acuan bagi saya, bagi kami ya, dalam menjadi pemimpinnya nanti Bapak. Terima kasih untuk pengalaman sharingnya tadi, harus bijaksana dalam menjadi seorang pemimpin. Semoga bermanfaat bagi kami dan bagi untuk semua ya Pak yang mendengar video kami ini. Di kata Pak, kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bapak, kami izin keluar dulu. Semoga sukses selalu ya. terima kasih Pak. Ya, selamat.